Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentu kalian tetap sehat dan juga tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Nah, seperti biasa, tentunya kalian telah mempersiapkan buku pelajaran kalian ya, serta alat tulisnya dan juga buku catatan untuk mencatat hal-hal yang penting pada pembelajaran kali ini. Tentunya kalian juga harus mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran agar kalian lebih mengerti dan memahami apa saja yang akan kita pelajari nanti. Baiklah, kalau sudah siap semua, langsung saja ya kita ikuti pembelajaran tema 6, subtema 3, pembelajaran 5. Tema 6, subtema 3, pembelajaran 5. Menuliskan informasi tentang briket sebagai sumber energi alternatif. Briket adalah gumpalan yang terbuat dari bahan lunak yang dikeraskan. Briket termasuk sumber energi alternatif. Briket dapat digunakan sebagai pengganti minyak tanah dan liquid petroleum gas atau LPG untuk memasak. Bahan untuk membuat briket dapat diperoleh dari lingkungan sekitar. Contoh bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket adalah tempurung kelapa, serbuk gergaji, dan sampah organik. Contoh sampah organik adalah daun kering dan ranting. Briket memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan briket sebagai berikut. Bahan yang digunakan tersedia banyak, ramah lingkungan, atau tidak menimbulkan pencemaran, mudah terbakar tetapi tidak cepat habis. Kekurangan briket sebagai berikut. Berasap, sehingga lebih baik digunakan di ruangan terbuka. Tidak dapat dimatikan dengan cepat. Menuliskan kewajiban dan hak terkait kebersihan lingkungan rumah. Semua anggota keluarga memiliki kewajiban untuk menghemat bahan bakar minyak, seperti mematikan kompor setelah digunakan. Anggota keluarga juga memiliki kewajiban dan hak terkait kebersihan lingkungan rumah. Kewajiban anggota keluarga terkait kebersihan lingkungan rumah: menyapu halaman rumah, membersihkan setiap ruangan di rumah, membuang sampah di tempat sampah, mencabuti rumput liar yang tumbuh di halaman rumah. Hak anggota keluarga terkait kebersihan lingkungan rumah: mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman untuk ditinggali, menikmati lingkungan rumah yang segar, bebas dari pencemaran lingkungan, menyelesaikan masalah terkait lama waktu kegiatan. Bisakah kalian menentukan waktu selesai kegiatan? Perhatikan uraian berikut. Ibu
memasak menggunakan bahan bakar LPG. Ibu mulai memasak pukul 5:30 menit. Ibu memasak selama 2 jam 15 menit. Pukul berapa ibu selesai memasak? Perhatikan penjelasan berikut. Menentukan waktu selesai kegiatan. Pada uraian sudah dijelaskan, ibu itu memasak menggunakan bahan bakar LPG dan ibu itu memasak mulai pukul 5:30 menit. Ibu memasak selama 2 jam 15 menit. Pukul berapa ibu selesai memasak? Di sini sudah diketahui ya. Ibu itu mulai memasak waktu mulai memasak ya. Sama dengan pukul 5:30 menit. 05:30. Lalu diketahui lagi lama waktu memasak. Sama dengan berapa tadi? Ya, 2 jam 15 menit. Lalu yang ditanyakan adalah waktu ibu selesai memasak pukul berapa ya ibu itu selesai memasak ya. Waktu selesai memasak. Bagaimana ya cara mencari waktu selesai? Ya, untuk mencari waktu selesai itu caranya adalah waktu mulai ditambah lama waktu. Jadi hasilnya kita temukan waktu selesainya. Di sini sudah diketahui ya, waktu mulai itu pukul berapa? Ya, betul sekali, pukul 5:30 menit. Lalu ditambah lama waktu. Lama waktu itu adalah 2 jam 15 menit. Bisa kita tulis seperti ini. Ya, 15 menit. Sekarang kita jumlahkan. Bisa menggunakan cara bersusun ya. Misalnya di ujirannya menggunakan cara bersusun biar lebih mudah. Ini misalnya kertas ujirannya ya. Ini 30, ini titik 30, 2 jam 15 menit. Tinggal dijumlahkan. Menit dijumlahkan dengan menit, jam dijumlahkan dengan jam. 30 ditambah 15 sama dengan berapa? Ya, 45. Lalu 5 ditambah 2 sama dengan berapa? Ya, 7. Lalu nolnya turun. Berarti sudah ditemukan hasilnya, yaitu pukul 7:45 menit. Ini ya untuk menemukan waktu selesai. Sudah ditemukan waktu selesainya. Sekarang kesimpulannya. Jadi ibu memasak selama Jadi ibu selesai memasak pukul seperti itu ya. Jadi ibu selesai, karena yang ditanyakan waktu selesainya ya, bukan lama waktu. Jadi ibu selesai memasak pukul 7:40. Ini ya caranya untuk mencari waktu selesai kegiatan. Baiklah, contoh berikutnya. Ayah
berkebun selama 1 jam 30 menit. Ayah mulai berkebun pukul 15:30 menit. Pukul berapa ayah selesai berkebun? Perhatikan penjelasan berikut. Pada uraian sudah diketahui ayah itu berkebun selama 1 jam 30 menit. Lalu ayah mulai berkebun itu pukul 15:30 menit. Yang ditanyakan itu adalah pukul berapa ayah selesai berkebun. Nah, ini berarti mencari apa? Waktu selesai. Yang sudah diketahui adalah lama waktunya. Lama waktu sudah diketahui ini ya. Berapa lama waktunya? Ya, 1 jam 30 menit. Lalu waktu mulai juga sudah diketahui. Waktu mulai berkebun ya adalah pukul berapa? 15:30 menit. Lalu yang ditanyakan adalah waktu selesai. Bagaimana cara mencari waktu selesai? Ya, waktu mulai ditambah lama. Ini caranya ya. Sekarang waktu mulai itu pukul berapa? Ya, pukul 15:30 menit ditambah lama waktunya ya 1 jam 30 menit. Bisa ditulis seperti ini, 1 jam 30 menit. Sekarang dijumlahkan menit dengan menit, jam dengan jam. Misalnya ini ya, ukiran lagi nih, 15:30 ditambah 1 jam 30 menit tambah menit ditambah dengan menit, jam ditambah dengan jam. 0 tambah 0, 0. 3 tambah 3, 6. 5 tambah 1 adalah 6. 1, 16. Berarti pukul 16:60 menit. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, berarti ini menitnya ini sudah 1 jam jadinya ya. Karena sudah 1 jam berarti 60 menit ini harus dijadikan jam. Jadi pukul 16 ini karena mendapatkan tambahan 1 jam menjadi pukul 17. Nah, kalau lalu menitnya bagaimana? Nah, karena sudah pindah ke sini menitnya jadi 0, 0. Seperti itu ya. Ngerti ya? Jadi selesainya itu adalah pukul 17:00. Nah, kalau dijumlahkan ini kan 60. Karena menitnya itu 1 jam itu 60 menit, jadinya harus dijadikan jam. Seperti itu ya anak-anak. Kalau sudah 60 atau melebihi 60 itu harus dijadikan jam. Kalau misalnya lebihnya itu 75 menit berarti dijadikan jam, lalu sisanya tetap di menit. Seperti itu ya. Karena ini tidak ada sisa jadinya tetap 0, 0. Jadi selesainya itu pukul 17.00. Sudah ditemukan hasilnya, sekarang kesimpulannya. Jadi ayah selesai berkebun pukul 17.
4 ya, 17.00 katanya 17. Seperti itu ya anak-anak, mencari waktu selesai kegiatan. Lalu, bisakah kalian menentukan waktu mulai kegiatan? Perhatikan uraian berikut. Dita menonton televisi selama 2 jam. Dita selesai menonton televisi pukul 18:30. Pukul berapa Dita mulai menonton televisi? Perhatikan penjelasan berikut. Sekarang menentukan waktu mulai kegiatan. Pada uraian tadi sudah diketahui ya, Dita itu menonton televisi selama 2 jam. Dita selesai menonton televisi itu pukul 18:30. Lalu yang ditanyakan adalah pukul berapa Dita mulai menonton televisi ya. Yang diketahui terlebih dahulu lama waktu kegiatan atau lama waktu Dita menonton televisi ya. Lama waktu kegiatan. Sama dengan 2 jam. Lalu diketahui waktu selesai. Itu pukul 18:30. 18:30. Lalu yang ditanyakan adalah waktu mulai. Nah, ini pukul berapa ya Dita itu mulai menonton televisi? Untuk mencari waktu mulai itu caranya adalah waktu selesai dikurangi lama waktu. Ini caranya. Waktu selesai itu pukul berapa? Ya, pukul 18:30. Lalu dikurangi lama waktu. Lama waktu itu adalah 2 jam. Bisa ditulis 2.00 ini ya. 2 jam. Bisa kita kecil lagi di sini dengan cara bersusun. Seperti yang sudah kita pelajari tadi. 18:30 kurangi 2 jam. Dikurangi 0 dikurangi 0 sama dengan berapa? 0. 3 dikurangi 0 3. 8 dikurangi 2 1 dikurangi 2 sudah ketemu ya. 16:30. Karena sudah ketemu hasilnya, sekarang kesimpulannya. Jadi Dita mulai menonton televisi pukul 16:30. Itu ya caranya mencari waktu mulai kegiatan. Baiklah, contoh berikutnya. Bobby tidur siang selama 1 jam 45 menit. Bobby bangun pukul 15:15. Pukul berapa Bobby mulai tidur siang?
Perhatikan penjelasan berikut. Seperti sudah dijelaskan pada uraian, Bobby itu tidur selama 1 jam 45 menit. Bobby bangun tidur itu pukul 15 lebih 15 menit. Pukul berapa Bobby mulai tidur siang? Nah ini, cari waktu mulai. Sudah diketahui tadi adalah lama waktu. Ini lama waktunya tidur siang ya. Lama waktunya berapa tadi? Ya, 1 jam 45 menit. Lalu waktu selesai. Pukul jam berapa dia bangun tadi? Pukul berapa? Ya, pukul 15 lebih 15 menit. Nih, lalu yang ditanyakan waktu mulai. Waktu mulai. Caranya sama tadi ya. Yang dicari itu adalah waktu mulai Bobby tidur siang. Nah, waktu mulai caranya bagaimana tadi? Ya, waktu selesai dikurangi waktu mulai. Dikurangi lama waktu ya. Kurangi lama waktu. Waktu selesainya pukul berapa? Ya, pukul 15 lebih 15 menit. Dikurangi lama waktunya berapa jam? Nah, 1 jam 45 menit. 1 jam 45 menit. Seperti ini. Apa hasilnya ya? Kita icir lagi. Ini kertas iciran khusus oret-oret. 15 dikurangi 1 jam 45 menit. Menit dikurangi menit, jam dikurangi jam ya. Kita lihat di sini, menitnya 15 dikurangi 45 menit. Bisa atau tidak? Tidak bisa ya, karena 15 ini nilainya kurang dari 45. Bagaimana ya caranya agar bisa dikurangi 45 menit ini? Ya, pinjam di jam. Ini 15 menit ini pinjam 1 jam dulu. Jadinya 14 ya, ini 14. Karena meminjam itu menit, jadinya harus dipinjam 1 jam. 1 jam itu berapa menit? Ya, 60 menit. Berarti menitnya ini meminjam 60 menit. 60 ini ditambahkan 15. 60 ditambah 15 jadi berapa? Ya, 75. Itu. Nah, sekarang menitnya sudah jadi 75 menit. Dikurangi 45 menitnya ini sudah bisa ya, karena nilai 75 itu lebih dari 45. Sekarang kita kurangi ya. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Tadi 15, ini karena dipinjam 1 jam jadi 14. 14 dikurangi 1 sama dengan 3. Itu ya, sudah ketemu hasilnya. Sudah ketemu waktu mulainya, yaitu pukul 13 lebih 30 menit. Tuh, sudah ketemu. Sekarang kesimpulannya. Jadi Bobby mulai tidur siang pukul 13 lebih 30. Itu ya cara mencari waktu mulai kegiatan. Itu ya caranya. Kalau mencari waktu selesai kegiatan, itu caranya adalah waktu mulai ditambah lama waktu.
Kalau untuk mencari waktu mulai kegiatan, kebalikannya, waktu selesai dikurangi lama waktu. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Bagaimana? Apakah kalian telah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir? Ya, tentunya sudah ya, dan kalian juga sudah mengerti dan memahami apa saja yang telah kita pelajari tadi. Tadi itu kita telah mempelajari menuliskan informasi tentang briket sebagai sumber energi alternatif. Nah, briket itu adalah gumpalan terbuat dari bahan lunak yang dikeraskan. Kenapa briket itu termasuk sumber energi alternatif? Karena briket itu dapat menggantikan bahan bakar minyak untuk kompor minyak dan bahan bakar LPG atau liquid petroleum gas untuk kompor gas, seperti itu ya anak-anak. Dan bahan-bahan untuk briket itu sangat mudah ditemukan dan persediaannya juga sangat banyak, seperti itu ya. Kelebihan dan kekurangan briket juga sudah kita pelajari tadi. Nanti kalian juga bisa mencari informasi bagaimana cara membuat briket tersebut. Itu ya anak-anak. Baiklah, kita lanjutkan. Tadi kita juga telah mempelajari menuliskan kewajiban dan hak terkait kebersihan lingkungan rumah. Kalian di rumah sebagai anggota keluarga memiliki kewajiban, misalnya saja menjaga kebersihan rumah. Nah, itu merupakan kewajiban anggota keluarga. Nah, anggota keluarga itu juga memiliki hak terkait kebersihan di rumah. Ya, contohnya misalnya mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman untuk ditinggali. Jika kalian telah melaksanakan kewajiban, tentunya kalian akan mendapatkan hak tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menyelesaikan masalah terkait lama waktu kejadian. Tadi pada pembelajaran sudah kita pelajari bagaimana cara mencari waktu mulai kegiatan dan waktu selesai kegiatan. Nah, jika mencari waktu selesai kegiatan itu caranya adalah waktu mulai ditambah lama waktu. Seperti itu ya. Jika mencari waktu mulai caranya adalah waktu selesai dikurangi lama waktu. Itu bisa kalian pelajari kembali agar kalian lebih mengerti dan memahami tentang menyelesaikan masalah terkait lama waktu kejadian atau kegiatan. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Tidak bosan, Pak Oki mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan masker, mencuci tangan, hindari kerumunan, dan menjaga jarak. Dengan demikian tentunya kesehatan tubuh kalian akan tetap terjaga dan kalian tetap dapat beraktivitas serta mengikuti pembelajaran. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, pembelajaran kali ini Pak Oki akhiri sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya, anak.